Halo rekan-rekan pejuang pada studi ilmu hukum ataupun masyarakat ilmu hukum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkuliahan filsafat hukum, di mana kita akan bertemu dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Kemudian 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Nah, pertemuan untuk mata kuliah filsafat hukum bisa dilaksanakan secara daring ataupun secara offline, sehingga kita bisa mengatakan perkuliahannya adalah secara hibrid. Dan ini sesuai dengan aturan-aturan ataupun norma-norma yang sudah ada di dalam pengaturan tentang kependidikan. Nah, pada kali ini kita akan diskusi tentang filsafat hukum. Saya akan menyajikan beberapa materi tentang pengenalan terkait filsafat hukum. Memang penjelasan awal di filsafat hukum ini hanya menjelaskan beberapa pengantar saja bagaimana filsafat hukum itu, dan juga terkait aturan perkuliahan. Aturan perkuliahan, jangan lupa, pertemuan itu seminimal mungkin adalah 12 kali, karena jatah 4 kali adalah, atau dari 16 kali pertemuan itu seminimal mungkin adalah 12 kali, dan 4 kali itu adalah jatah untuk tidak hadir, baik itu karena sakit, apakah itu berhalangan, apakah di luar kota, ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perkuliahan. Hanya 4 kali untuk tidak bisa hadir, dan 12 kali itu adalah maksimal batas untuk perkuliahan bisa dilangsungkan agar bisa melaksanakan ujian akhir semester ataupun bisa dinilai secara keseluruhan. Nah, baik, perkuliahan pada hari ini terkait filsafat hukum. Salah satu referensi yang bisa dicari adalah, atau yang dipakai adalah, buku tentang teori hukum. Ini konsep dasar, teori, dan kritikan. Ini adalah buku karangan saya sendiri, diterbitkan pada bulan Juli tahun 2023, penerbitnya di Sinar Grafika. Nah, kawan-kawan bisa akses di Gramedia atau bahkan di websitenya Sinar Grafika, atau bisa juga mengontak saya secara pribadi. Nah, selain itu juga ada buku filsafat hukum. Nah, buku filsafat hukum ini bisa dilihat di dalam beberapa literatur yang dicari, baik itu online ataupun di pustaka-pustaka, baik itu di perguruan tinggi masing-masing ataupun di perguruan tinggi lain, atau bahkan pustaka utama atau pustaka nasional. Dan selain itu, buku filsafat hukum juga bisa memakai buku filsafat hukum saya yang dalam proses cetak sebentar lagi akan diterbitkan, diedarkan untuk bagi seluruh mahasiswa. Nah, tanpa berpanjang-panjang waktu, kita akan memulai pengenalan dari bab 1 atau bahkan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16. Seperti yang saya sampaikan tadi, pertemuan pertama ini adalah terkait pengenalan tentang filsafat hukum. Nah, pada pertemuan 1 ini kita akan membahas tentang pendahuluan dan pengantar filsafat hukum. Ini akan bicara tentang bagaimana mata kuliah tadi sudah saya sampaikan, kemudian bicara tentang pengertian filsafat hukum, kemudian ruang lingkup filsafat hukum, kemudian sejarah perkembangan filsafat hukum. Nah, sedangkan untuk pertemuan kedua, kita akan bicara tentang teori hukum naturalis. Nah, teori hukum naturalis ini bicara bagaimana teori hukum itu secara natural hadir di dalam kehidupan masyarakat, tetapi di dalam ilmu hukum itu diperbincangkan menjadi sebuah konsep teori hukum naturalis. Ini akan bicara subbagiannya adalah konsep hukum alam atau natural law, kemudian pandangan para tokoh seperti Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Locke, kemudian kritik terhadap hukum alam. Nah, itu untuk pertemuan kedua. Nah, sedangkan untuk pertemuan ketiga, itu bicara tentang positivisme hukum. Ini akan bicara tentang bagaimana pengenalan positivisme hukum, kemudian teori hukum Hans Kelsen, dan juga positivisme hukum versus hukum alam. Nah, sedangkan pertemuan keempat itu bicara tentang filsafat hukum dan etika. Ada setidaknya 3 subtema yang akan dibahas di sini. Pertama, hubungan antara filsafat hukum dan etika, kemudian etika dalam pengambilan keputusan hukum, kemudian etika dalam penerapan hukum. Nah, selanjutnya di pertemuan kelima itu akan menjelaskan tentang filsafat hukum dan keadilan. Nah, dalam pertemuan kelima ini kita akan bicara tentang ada 3 tema. Pertama, konsep keadilan dalam filsafat hukum, kemudian teori-teori keadilan seperti utilitarisme dan keadilan sosial, serta yang terakhir kritik terhadap konsep keadilan. Nah, selanjutnya
Pada pertemuan ke-6, kita akan bicara tentang filsafat hukum dan hak asasi manusia. Bagaimana sih kaitan filsafat hukum terhadap hak asasi manusia? Setidaknya ada 3 subtema yang dibahas di sini. Pertama, hubungan antara filsafat hukum dan hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian konsep hak asasi manusia dalam pandangan filsafat hukum. Dan yang terakhir, peran filsafat dalam hukum dan perlindungan hak. Nah, kemudian pada pertemuan ke-7, kita akan membahas tentang hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum ini akan bicara tentang bagaimana sih penalaran-penalaran atau penafsiran-penafsiran tentang aturan hukum itu sendiri ataupun hukum yang berlaku. Nah, setidaknya kita akan membahas 3 topik. Pertama, pengenalan terkait hermeneutika hukum. Yang kedua, metode interpretasi hukum. Yang ketiga, contoh-contoh penerapan hermeneutika dalam kasus hukum. Nah, dalam pertemuan ke-8, kita akan mengadakan ujian tengah semester. Kita akan melaksanakan ujian tengah semester itu dalam bentuk sebuah makalah yang akan dibuat oleh masing-masing rekan-rekan mahasiswa, kemudian di-upload dalam sebuah link yang berjudul OSF, OSF Inner Fix, dan itu akan melihat bagaimana hasil-hasil karya dari rekan-rekan semua terpublikasi di internet dan bisa dicek dalam Google Scholar. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan ujian tengah semester, kita akan ada ujian atau kita akan masuk kepada pertemuan ke-9. Nah, pertemuan ke-9 ini bicara tentang filsafat hukum dan globalisasi. Kita tidak bisa mengindahkan pada hari ini globalisasi atau revolusi industri 4.0 itu juga bicara tentang peran filsafat hukum dalam melihat globalisasi atau pandangan terhadap globalisasi. Setidaknya ada 3 tema yang kita bahas pada bab ini atau pada pertemuan ke-9 ini. Pertama, kita akan lihat dampak globalisasi terhadap hukum. Dan yang kedua, pemikiran globalisasi dalam filsafat hukum. Dan yang ketiga, isu-isu kontemporer dalam konteks globalisasi. Nah, sedangkan pertemuan ke-9, kita akan melihat tentang realisme hukum. Nah, realisme hukum ini, kita akan melihat bagaimana teori-teori realisme hukum itu ada. Kemudian bagaimana analisis kasus hukum dengan pendekatan realis. Kemudian kritik terhadap realisme hukum itu sendiri. Kemudian pertemuan ke-10, kita akan melihat bagaimana terkait feminisme atau feminisme dan hukum dan filsafat hukum. Nah, kita akan melihat bagaimana sih peran perempuan dalam filsafat hukum atau kacamata perempuan dalam kacamata filsafat hukum. Kemudian bagaimana terkait analisis gendernya, kemudian dan kritik terhadap bias gender dalam hukum. Oke, itu tadi pertemuan ke-11 ya, mohon maaf sebelumnya, itu pertemuan ke-11, bukan pertemuan ke-10. Selanjutnya pertemuan ke-12, kita akan melihat materi terkait filsafat hukum dan multikulturalisme. Nah, ini akan mengkaji bagaimana konsep-konsep multikulturalisme dalam hukum, bagaimana pandangan-pandangan ataupun arah-arah terbaru terkait multikulturalisme hukum itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tantangan hukum dalam masyarakat multikultural, karena kita mengetahui masyarakat multikultural itu banyak sekali aturan budaya yang hidup atau bahkan jenis-jenis yang ada. Nah, di situ kita akan melihat. Kemudian yang terakhir atau bahan pertemuan di ke-12 ini yang terakhir itu adalah tentang pendekatan filsafat hukum terhadap multikulturalisme itu sendiri. Nah, kemudian pertemuan ke-13 kita akan melihat filsafat hukum dan lingkungan hidup. Nah, pada hari ini kita akan melihat bahwa lingkungan hidup semakin tergerus, adanya banyak perusahaan-perusahaan ataupun aktivitas manusia yang mengeksploitasi lingkungan hidup. Nah, kita akan melihat kajiannya, dampak teknologi atau melihat bagaimana sih filsafat hukum itu dalam pandangan lingkungan hidup, atau sebaliknya hukum lingkungan hidup itu dengan kajiannya dengan filsafat hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang etika lingkungan dalam konteks hukum, dan yang terakhir itu adalah peran filsafat hukum dalam perlindungan lingkungan itu sendiri. Bagaimana semestinya. Nah, pada pertemuan ke-14 kita akan bicara tentang filsafat hukum dan teknologi. Filsafat hukum dan teknologi ini memiliki subtema setidaknya 3. Pertama, ada dampak teknologi terhadap hukum, kemudian etika teknologi dalam filsafat hukum, dan yang terakhir itulah regulasi hukum terkait dengan teknologi. Nah, sedangkan di pertemuan ke-15 kita akan melihat bagaimana hubungan filsafat hukum dan politik. Nah, ini sangat menarik sekali bagaimana posisi politik atau bahkan bagaimana pandangan dari filsafat hukum melihat perkembangan politik yang ada. Tentu ini akan bicara terkait dengan hubungan filsafat hukum dengan politik itu sendiri, kemudian etika politik itu bagaimana semestinya, alur dan patutnya, kemudian filsafat hukum dan perubahan politik. Nah, dan yang terakhir itu bicara tentang filsafat hukum kontemporer. Nah,
ini akan menjadi hal yang menarik bagaimana fokus pandangan filsafat hukum dalam konteks zaman sekarang dan juga bagaimana isu-isu filsafat hukum yang kontemporer, sehingga akan kelihatan bagaimana perdebatan dan perkembangan yang baru terkait tentang filsafat itu. Oke, tanpa memperpanjang waktu, kita sudah membahas tadi apa saja bagian-bagian pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan seterusnya sampai dengan UTS, bahkan sampai pertemuan akhir yaitu ujian akhir semester. Kita akan fokus langsung saja pada pertemuan 1. Nah, ini kita akan membahas tentang pengertian filsafat hukum, kemudian ruang lingkup filsafat hukum, serta sejarah perkembangan filsafat hukum. Nah, kalau kita lihat filsafat itu dari beberapa buku yang ada, dia akan mengacu pada seseorang yang lagi bermenung, duduk seperti ini, atau orang yang menunggu seperti ini, memikirkan sesuatu. Memang filsafat itu adalah sebuah ilmu fikir, atau bagaimana orang menilai apa sih sebenarnya sesuatu itu, atau bagaimana sih seorang hipotesa awalnya itu untuk dipecahkan. Nah, itulah akan cara berpikirnya itu, atau cara dia melihat sesuatu atau memandang sesuatu yang akan diujinya nanti, itulah filsafat hukum. Nah, kalau kita lihat secara umum, filsafat hukum itu dari beberapa referensi ataupun beberapa gagasan yang telah disampaikan oleh para ahli yang bisa saya simpulkan. Filsafat hukum adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari aspek-aspek teoritis dan konseptual dari hukum. Nah, filsafat hukum ini berusaha untuk memahami esensi hukum, sifatnya, serta landasan filosofis yang melingkupinya. Secara umum, filsafat hukum berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang mendasar mengenai hukum. Contohnya saja, apa sih itu hukum? Apa sih itu norma? Atau dari mana hukum berasal? Atau bahkan bagaimana hubungan etika dan keadilan? Terus bagaimana peran hukum di dalam masyarakat? Nah, inilah hal-hal yang penting akan dikaji terkait filsafat hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat dari ruang lingkup filsafat hukum itu setidaknya ada 7 poin dalam ruang filsafat hukum dari kumpulan-kumpulan referensi yang ada ataupun beberapa pendapat ahli yang saya rangkum. Pertama itu bicara konsep hukum. Nah, konsep hukum ini menjelaskan filsafat hukum mempertanyakan esensi dan definisi hukum, kemudian mencoba untuk memahami hakikat hukum sebagai sebuah fenomena sosial, dan membahas perbedaan antara hukum positif atau hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya atau hukum ideal, atau melihat bagaimana Dasein dan Dadaswellen. Kemudian poin kedua itu akan melihat sumber hukum. Dia akan meneliti asal-usul dan sumber-sumber hukum, termasuk peran perundang-undangan, kemudian preseden-preseden yang ada dalam kehidupan atau preseden-preseden dalam penegakan hukum, kemudian melihat konstitusi, kemudian melihat azas-azas hukum dalam membentuk sistem hukum itu sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian kita akan bicara yang ke poin ketiga dalam ruang lingkup filsafat hukum itu adalah keadilan. Nah, membahas konsep dan teori keadilan dalam konteks hukum ini melibatkan analisis ataupun analisa mengenai hubungan hukum dapat mencapai atau melanggar prinsip-prinsip keadilan. Karena memang kalau bicara keadilan itu, keadilan versi A, versi B itu sangat berbeda. Keadilan itu tidak mutlak keadilan menurut A atau keadilan menurut B. Tetapi keadilan itu bagaimana semua orang merasa adil, atau keadilan itu bagaimana adil itu dirasakan oleh semua orang, itu baru dinyatakan adil. Nah, kemudian poin keempat itu adalah etika dan hukum. Nah, etika dan hukum ini akan bicara tentang mengeksplorasi hubungan antara etika atau moralitas dan hukum, dan hal ini melahirkan tentang pertanyaan tentang apakah hukum harus mencerminkan nilai-nilai etis, dan sejauh mana etika mempengaruhi pembentukan hukum. Seringkali hal ini akan menjadi topik utama kalau kita akan berdiskusi tentang filsafat hukum, karena akan bicara tentang etika dan hukum. Bagaimana sih hubungannya? Apakah baik-baik saja, atau bahkan etika dan hukum itu bisa didiskusikan sepanjang kita memahami etika itu adalah hal yang mutlak dan hukum adalah hal yang harus benar-benar ditegakkan. Nah, selanjutnya kita akan bicara pada poin kelima adalah konsep hukum alam. Nah, kita melihat beberapa aliran dalam filsafat hukum memperjuangkan konsep hukum alam, di mana dia menyatakan bahwa hukum memiliki asal-usul yang lebih tinggi.
atau prinsip-prinsip universalitas itu, atau yang berlaku bagi seluruh dunia itu atau seluruh negara itu bersifat abadi. Nah, kemudian poin yang keenam itu adalah bicara tentang teori hukum. Nah, ini akan melihat bahwa teori hukum seperti positivisme hukum, kemudian realisme hukum, konstruktivisme, dan lainnya, ini melibatkan analisis terhadap pandangan-pandangan filosofis terhadap hukum. Nah, yang terakhir itu adalah kritik hukum. Nah, ini akan menjelaskan bagaimana evaluasi kritis terhadap aspek-aspek tertentu dari sistem hukum, termasuk peran hukum itu sendiri di dalam menjaga tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Nah, itulah 7 poin terkait ruang lingkup filsafat hukum. Poin-poin ini bisa dikembangkan oleh rekan-rekan semua dengan membaca referensi-referensi yang ada. Tentu referensi ini bisa dicari di pustaka atau bukan di toko buku. Nah, toko buku sekarang kan bisa dicek di Gramedia atau dibeli secara online, ada Bukalapak atau bahkan Shopee ataupun yang akun-akun media yang lain yang untuk berjualan. Bahkan bisa dicek di Google. Banyak sekali Google sekarang yang menyediakan e-book atau bahkan artikel jurnal yang terbaru yang menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika hukum yang ada. Nah, terakhir kita akan melihat sejarah perkembangan filsafat hukum. Nah, sejarah perkembangan filsafat hukum itu bisa dibagi menjadi 4 bab menurut beberapa pandangan ataupun para ahli yang sudah saya rangkum. Pertama, filsafat hukum kuno. Nah, ini akan berlanjut dari pertama di mana Yunani kuno memulai pemikirannya dengan munculnya para filsuf seperti Plato, Aristoteles, bahkan Socrates yang memberi kontribusi terkait perkembangan filsafat. Tetapi memang ini akan bicara tentang filsafat ilmu, setelah itu turun secara hukum dan etika. Nah, selanjutnya itu ada filsafat abad pertengahan. Nah, tokoh yang muncul di sini adalah Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini adalah seorang uskup di agama Katolik yang bicara tentang etika dan moral, atau bahkan secara filosofis dia memahami bagaimana etika itu berkembang, bukan hanya etika yang dikeluarkan oleh kitab suci saja, tetapi etika yang benar-benar dipakai oleh masyarakat dan berlaku untuk masyarakat lapisan sosial manapun. Nah, Thomas Aquinas akan menggabungkan teologi Kristen dengan filsafat Aristotelian, atau untuk memahami bagaimana sih konsep hukum alam dan hukum ilahi itu di dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada abad pencerahan dan positivisme hukum atau Renaissance atau positivisme hukum. Nah, ini akan melihat bagaimana pada waktu itu abad pencerahan di Eropa menciptakan landasan bagi positivisme hukum yang menekankan pada hukum positif. Bagaimana hukum yang berlaku itu di sebuah negara atau jurisdiksi berlaku di sebuah negara tersebut. Dan penafsiran objektif terhadap hukum tanpa pertimbangan moral. Dan yang terakhir itu adalah abad ke-20. Nah, abad ke-20 ini ditanda dengan generasi milenial atau bahkan abad milenial, di mana abad ke-20 ini kita akan menyaksikan bagaimana perkembangan berbagai teori hukum yang beragam, termasuk realisme hukum, teori hukum kritis, dan pendekatan feminisme dalam filsafat hukum. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan kedua. Silahkan disimak baik-baik bahan-bahan yang telah saya sampaikan, sehingga nanti ketika kita kuliah secara offline, kita akan bisa menyimak atau kita akan bisa berdiskusi terkait apa yang telah saya sampaikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam perjuangan akademisi.